Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Utama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi marketing di tengah pandemi COVID-19. Dampak wabah virus COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing, termasuk work from home, dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar dan menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Menyebabkan masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah. Tetapi, pemerintah telah mencabut beberapa sistem di masa new normal seperti sekarang. Tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang masih takut untuk beraktivitas sepenuhnya, sehingga banyak pelanggan yang semakin terasing. Memang banyak beberapa bisnis yang meningkat, tapi banyak juga yang mengalami penurunan sampai gulung tikar. Maka dari itu, pembisnis seharusnya memegang kembali upaya atau strategi pemasaran untuk tetap bertahan atau survive di masa pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu muncullah saya di sini. Saya akan memberikan solusi bagaimana sih strategi marketing agar kita tetap survive di masa pandemi ini. Yang pertama, jangan hanya berjualan, tunjukkan dukungan. Sebagai seorang pembisnis, pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana sih saya dapat menjual produk saya dengan banyak? Tapi alih-alih memikirkan penjualan secara terus-menerus, cobalah pikirkan hal seperti ini. Bagaimana bisnis saya dapat mendukung pelanggan di tengah krisis virus corona ini? Kenyataannya, jika Anda hanya berfokus pada keuntungan di tengah situasi seperti ini, belum tentu menghasilkan keuntungan pada bisnis Anda. Coba sekali-sekali menawarkan layanan atau produk Anda kepada pelanggan yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, menggunakan metode inbound marketing dibandingkan outbound. Apa itu outbound marketing? Outbound marketing adalah cara pemasaran tradisional yang dapat ditemui di berbagai macam media seperti radio, TV, majalah, koran, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang dapat berbentuk email, banner, iklan, SMS. Tetapi, hal tersebut sangatlah kuno karena dianggap spam. Namun, di zaman sekarang, cara penyampaian pemasaran ini kurang efektif selain mengincar semua orang yang belum siap menjadi konsumen. Metode ini juga menghabiskan biaya yang sangat besar, ditambah besarnya persaingan antar perusahaan yang sama menggunakan metode sejenis. Membuat metode harus diterapkan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Yang selanjutnya adalah yaitu interaksi pada metode ini dilakukan dengan halus dan tidak mengganggu kenyamanan pelanggan, menyediakan konten yang menarik, dan menjawab kebutuhan pelanggan yang tepat adalah contoh dari metode ini. Biaya pemasaran juga ditekankan lebih efektif. Metode ini praktiknya diterapkan seperti pada blogging, strategic ads media sosial, engine marketing, content marketing, dan lain sebagainya. Inbound marketing menjadi sangat populer saat ini karena kebiasaan konsumen yang memanfaatkan internet untuk mendapatkan informasi. Inbound marketing dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara tidak langsung, sehingga nantinya akan mengundang pelanggan yang sesuai dengan target pasar. Konten yang ditawarkan akan menimbulkan ketertarikan, berawal dari ketertarikan itu mengundang pelanggan potensial. Kemudian secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap proses pemilihan produk, layanan yang ditawarkan dengan menerapkan inbound marketing. Maka besar kesempatan untuk mendapatkan pelanggan yang loyal sehingga pada akhirnya target penjualan pun bisa tercapai. Yang selanjutnya, tingkatkan aplikasi bantuan. Jika bisnis Anda memiliki aplikasi, Anda dapat memaksimalkan fitur dari
aplikasi tersebut. Fitur-fitur yang dimaksimalkan dapat berupa fitur lama dan fitur baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Anda juga bisa melakukan konten yang Anda buat dengan mencari topik dan kunci sebelum masuk ke dalam aplikasi. Tapi konten tersebut harus sudah siap relevan, seperti contohnya ketika Anda menjalankan bisnis kesehatan atau kebugaran, Anda dapat membuat fitur khusus pelaporan gejala virus COVID-19. Atau Anda dapat membuat konten tentang olahraga sederhana dan membuat makanan sehat dalam membantu pelanggan memerangi virus corona. Yang keempat, pastikan keamanan produk Anda diperlihatkan saat promosi penjualan. Anda perlu memberikan perhatian terlebih terhadap segala promosi atau penjualan yang Anda tawarkan. Hindari segala kesan negatif yang masuk brand bisnis Anda. Anda dapat juga memberi video kepada pelanggan bagaimana keamanan yang dijaminkan produk Anda telah dilakukan. Hal seperti ini dapat membantu pelanggan semakin percaya bahwa Anda memang meminimalisirkan segala risiko penularan COVID-19. Dan yang kelima, buat materi pemasaran yang relevan. Dengan mempertimbangkan krisis virus corona, memasukkan kata kunci dan visual yang relevan dengan keadaan sekarang dalam kampanye pemasaran, Anda dapat menarik perhatian. Buat juga materi pemasaran dengan pesan yang bermanfaat agar pelanggan merasa terpikat dan membeli produk Anda. Tentukan strategi pemasaran yang mana yang cocok dan Anda dapat lakukan sekarang agar produk UKM Anda tetap laku di pasaran. Sebelumnya, Anda juga harus memperhatikan keuangan bisnis agar strategi yang dilakukan relevan dan kondisi keuangan mencapai target apa yang kita